Halo pemirsa Juang Ekspedisi. Aku Muhammad Yasir. Aku asli Borneo dan sekarang aku tinggal di Surabaya. Hari ini Juang Ekspedisi datang ke Surabaya, ke toko bukuku, untuk kemudian berdiskusi tentang tato sebagai salah satu wujud peradaban bangsa Dayak. Tatoku sendiri, aku memang sudah menahbiskan bahwa tubuhku adalah bahan asli untuk tato, sehingga beragam motif dari berbagai sub bangsa di Borneo, bangsa Dayak di Borneo ya aku muat di tubuhku. Tapi sebenarnya yang menarik sebelum aku menjelaskan semua motif yang ada di tubuhku ini, kupikir kita harus tahu dulu kenapa dan bagaimana eksistensi tato bangsa Dayak di Nusantara. Nah, secara harfiah tato itu dimaknai sebagai raja, bisa berarti sebagai raja. Nah, semua bangsa yang ada di Nusantara kupikir punya pengetahuan itu, punya tradisi itu. Tetapi kemudian yang menjadi pembeda itu adalah media. Kalau di Jawa sendiri pun itu kupikir ada raja, tapi medianya lain, lebih ke kulit binatang atau kayu. Nah, di bangsa Dayak itu memang medianya adalah tubuh, karena ada satu pesan dari leluhur di tempatku bahwa dengan kau menato tubuhmu maka kau akan mudah dikenali para leluhur ketika itu. Pertama, bunga terung. Kenapa aku memilih bunga terung masuk ke dalam salah satu bagian tubuhku? Karena bagi masyarakat Iban, bunga terung ini dari Dayak Iban ya. Muncul anggapan atau kesepakatan bersama bahwa bunga terung itu penanda bahwa kau sudah balik, atau penanda ketika kau merantau. Nah, posisiku sekarang merantau di Surabaya karena ada satu hal tadi yang aku bilang. Jadi aku menggunakan ini bahwa publik harus tahu bahwa aku adalah orang Borneo. Jadi itu kenapa aku pasang bunga terung di sini. Dan ini lamin. Lamin ini di semua tempat lah, kalau pikir di bangsa Dayak itu punya, terutama di rumah betang ya. Nah, ini salah satu ukiran di lamin yang ada di rumah betang, salah satu rumah betang di tempatku. Nah, kalau yang ini mandau. Jadi setelah aku belajar di sastra, karena di sana juga ada mata kuliah kebudayaan selama 6 semester, aku menganggap bahwa senjata itu adalah puncak dari kebudayaan semua bangsa di Indonesia. Misalnya Dayak punya mandau, terus Sulawesi punya parang, Maluku punya parang, terus Jawa punya keris dan seterusnya. Itu kenapa aku pikir ya nggak ada salah aku meletakkan mandau ini di tanganku. Nah, kemudian ini namanya sapundu kalau di Kalteng, tetapi di Kalimantan Barat ini namanya pantak. Sapundu atau pantak ini adalah patung yang dibuat setelah kau meninggal atau setelah kematian, sebagai manifestasi atau wujud semasa kau hidup di bumi, atau semasa kita hidup di lingkungan kita sebagai apa, entah sebagai panglima, entah sebagai orang yang dituakan, entah sebagai tetua adat, entah sebagai pemuda adat dan segala macam itu. Jadi mungkin kalaupun nanti masih tersisa kayu ulin di tanah kita, ya aku akan membuat seperti ini. Aku akan berwasiat ke anak-anakku. Dan yang ini namanya sandung. Ini rumah terakhir kita di bumi atau kita di dunia. Jadi dalam masyarakat dalam adat istiadat masyarakat Dayak Ngaju,
itu ada yang namanya tiwah, upacara tiwah. Tiwah itu dilakukan setelah kematian. Nah, biasanya acaranya bisa sampai 1 minggu atau 40 hari. Nah, fungsi sandung selain sebagai rumah terakhir adalah sebagai apa? Sebagai waktu untuk menunggu sebelum kau dihantarkan ke surga. Jadi tulang belulang kita yang diambil dari tanah, kemudian dicuci, kemudian diletakkan di sana. Nah, kemudian nanti keluarga kita berkumpul, menari, menyanyi, dan berdoa untuk menghantarkan kita ke surga. Nah, kalau yang ini burung enggang. Nah, ini yang aku akan bicara agak lebih banyak porsinya. Dalam peradaban masyarakat Dayak dimanapun di Borneo terkhususnya, burung enggang itu salah satu burung yang mulia, memiliki kemuliaannya sendiri. Karena dalam agama keharingan diakui atau dituliskan bahwa enggang itu adalah tunggangannya Ranying Hatala, Jubata, Tuhan yang Maha Esa. Dia tunggangan Ranying Hatala dan diburu. Akhirnya artinya tidak ada lagi penghormatan kita terhadap Tuhan yang Maha Esa kan, terhadap Jubata yang selalu disebutkan ketika acara-acara kebudayaan atau Ranying Hatala yang diucapkan dalam setiap hari kehidupan orang-orang kaya. Nah, yang ini motif dari perempuan Kenya, tapi ini sudah aku custom. Ini motif dipakai oleh perempuan Kenya yang sudah ikut perang. Nah, sebenarnya ini masalah. Tapi aku memang sengaja memasang ini. Ini masalah. Kenapa? Ini motif untuk perempuan. Ya. Ketika aku meletakkan di tubuhku, berarti aku sudah mengeksotikkan bangsaku sendiri. Nah, tetapi aku melihat semangatnya. Mereka bekerja di perkebunan sawit, mereka bekerja di tambang batu bara, mereka bekerja di perkebunan milik rentenir yang ada di kampung. Bahkan di Dayak Ngaju itu dikhususkan ada satu hukum adat namanya singer khusus untuk perempuan Dayak. Jadi aku pengen ke orang, ke perempuan yang bukan Dayak sekalipun, ini loh warisan perempuan Dayak. Nah, kemudian ini perisai. Perisai ya, di mana-mana perisai adalah tameng kan. Dan pikir untuk pertahanan. Nah, kemudian ini di kakiku ini salah satu motif tanda sebenarnya. Tanda ketika orang sudah terbebas dari perbudakan. Maka dia akan dikasih tanda di kakinya. Hanya itu sih. Kalau yang untuk di bagian belakang ini hanya silsilah keluarga. Nah, kalau yang di samping ini nama anakku, tapi karena istriku orang Surabaya jadi ku padukan dengan mandala ya, bunga mandala. Nah, kalau ini Abjad Iban Lundayung Tinang Haratim. Nah, kalau yang di belakangku ini puncak kehidupan. Dan ini kompasnya orang Oddanum. Ketika mereka tersesat di hutan, mereka akan menggambar ini dan melihat dan meletakkan satu dahan di tengahnya, kemudian melihat bayangnya kemana. Situlah arah pulang. Ya, aku rasa itu 3 perspektif: primitif, barbar, dan eksotik. Sementara kita tahu primitif itu tidak punya peradaban. Dan kita lihat bangsa Dayak itu, mereka punya tarian, mereka punya arsitektur, mereka punya musik, mereka punya ritual, mereka punya tato. Itu kan peradaban. Terus di mana primitifnya? Terus barbarnya di mana? Apakah sering memenggal kepala? Enggak. Itu enggak sembarang penggal kepala. Karena secara komunal orang Dayak itu punya teritori. Ketika kau
melintasi teritori tanpa izinku, maka kau sah dibunuh. Apakah itu barbar? Enggak. Terus eksotik. Oh ya, semua perempuan Dayak itu cantik ya, putih ya, matanya sipit. Itu genetika. Nggak bisa dijelaskan secara sembarangan itu loh. Itu yang banyak terjadi. Ya emang semua orang Dayak putih? Enggak juga, ada juga yang hitam, ada juga yang ini. Terus apa bedanya? Perempuan Dayak itu mandi di kali. Ya itu karena kebiasaan kami sudah itu. Jangan didramatisir lah. Hal seperti tato. Dan terserah kalian lah mau tato kalau enggak juga enggak masalah. Tidak sedikit juga orang yang ngarang gitu, yang ngarang pakai motif tato, motif Dayak, tapi kemudian hanya untuk esensinya pribadi, hanya untuk duit dan segala macam. Banyak juga. Aku pikir itu. Jadi mulai sekarang harusnya memang orang-orang yang memiliki tato Dayak atau penato motif Dayak atau bangsa Dayak itu sendiri harus memperkaya intelektualitasnya. Apa ya? Gak usah naif itu. Dan jangan malu. Kenapa jadi orang Dayak? Apa salahnya? Makanya kalau lebih baik lagi ya kamu punya intelektualitas, bisa menjelaskan secara rinci. Ya aku pikir itu sih.